Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kuliah penutup ya. Sebenarnya harusnya dari kemarin yang akan dibahas cukup ringan dibanding materi sebelumnya di bahasa dan logika hukum, yaitu adagium dan peribahasa di dalam hukum. Penting sebagaimana yang kita ketahui, kadang-kadang di dalam bahasa hukum ada terminologi atau istilah-istilah yang lebih spesifik dan itu mengacu kepada suatu asas atau suatu prinsip, bahkan suatu norma yang berhubungan baik formal mohon dipahami pembahasan yang cukup punya banyak impact dalam bahasa dalam hari ini yang dibahas adalah adagium dan peribahasa. Kalau kita membaca apa itu adagium, adagium itu biasanya seperti atau peribahasa atau sesuatu yang berisi kata-kata mutiara. Atau dalam konteks hukum merupakan suatu pepatah atau peribahasa yang berkaitan dengan hukum. Adagium dalam konteks hukum itu sendiri kita lihat langsung ya, misalnya mungkin pernah mendengar istilah equality before the law, artinya setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Apa maknanya ini? Maknanya adalah ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, posisi seseorang itu sama saja sederajat. Nah, tetapi teman-teman tentu harus paham ini dalam kaitan norma atau prinsip. Jadi tidak ketika dasolennya berbicara setiap orang sama dalam hukum, belum tentu seperti itu juga, karena nanti tergantung praktek dari masing-masing pada masing-masing peristiwa hukum. Seperti itu. Kemudian ada yang paling populer di kalangan teman-teman advokat, itu adagium fiat justitia ruat colum atau fiat justitia periat mundus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya let justice be done through the heaven shortfall. Sekalipun esok langit akan runtuh, atau meski dunia akan musnah, atau walaupun dunia harus binasa, hendaklah keadilan ditegakkan. Nah, ungkapan ini menegaskan bahwa di dalam kondisi segawat apapun, hukum harus tetap tegak, tak tergoyahkan. Tapi ini kan masih diuji lagi dengan kenyataan-kenyataan bahwa kadang-kadang hukum juga bisa menyerah menghadapi kondisi sosial, seperti misalnya bencana alam. Nah, ada lagi adagium yang lain. Mungkin kita setiap baru belajar pengantar ilmu hukum, ungkapan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum, itu menjadi sangat penting untuk diungkapkan dalam awal pembelajaran ilmu hukum. Mengapa? Karena masyarakatlah yang akan ditertibkan, diatur. Kenapa Ibu Suci tidak ada ini? Pak, tolong di-mute suaranya, Pak. Pak, minta tolong di-mute suaranya, Pak Suartono. Oh iya Pak. Aduh, kenapa dia? Suara saya kedengaran atau tidak? Dengar, Bu. Bu. Kalau begitu Pak Suartono yang buka ya. Nah, mohon maaf, Bu. Ada lagi prinsip di dalam pasal 185 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini terkait bahwa unus testis nullus testis, artinya dalam menyelesaikan perkara di hadapan pengadilan atau peradilan, satu orang saksi bukanlah saksi. Artinya keterangan
satu saksi itu tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Nah, ini lagi yang populer. Nullium delictum nulla puna sine preve lege punali. Ini saya ingat profesor saya, almarhum Profesor Ahmad Ali, itu selalu di pengantar ilmu hukum itu selalu mengulang istilah nullium delictum nulla poena sine preve lege punali ini. Artinya apa? Bahwa suatu aturan hukum itu tidak bisa diterapkan terhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengatur tentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Maka di Indonesia kita mengenal untuk adagium ini menjadi asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana sebelum ada aturan hukumnya. Apalagi, nah ini ada dalam perkara kalau kita masuk ke Mahkamah Agung misalnya. Indubio pro reo, artinya lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ungkapan adagium ini merupakan asas yang digunakan oleh Mahkamah Agung karena biasanya ada perkara yang membuat para hakim di mahkamah itu ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Apakah terdakwa salah atau tidak? Sebaliknya, sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Apa? Yaitu dibebaskan dari dakwaan. Jadi dalam indubio pro reo ini ada keraguan dalam pertimbangan. Maka daripada hakim memutuskan bersalah pada orang yang tidak bersalah, maka ada adagium indubio pro reo. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ada lagi, asipere quid ut justitiam facias no estim asipere quam exio quere. Menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan pemerasan bukan hadiah. Ini peribahasa di dalam hukum. Jadi sebenarnya adagium ini harusnya ada di benak setiap penegak hukum. Mengapa? Karena kalau dia menerapkan asipere quid ut justitiam facias non estim asipere quam exequere, maka dia tidak akan mau menerima hadiah dalam bentuk gratifikasi untuk meringankan suatu perkara yang jelas-jelas orang tersebut, pihak tersebut atau pihak yang tergugat itu salah. Jadi kalau prinsip ini atau peribahasa atau adagium ini ada di kepala setiap aparatur hukum, saya kira tidak akan lagi ada istilah yang populer di KPK, gratifikasi. Ada lagi, adequito intellectus et rei, adanya kesesuaian pikiran dengan objek. Nah, pada prinsipnya ini lebih kepada rambu-rambu bagi penegak hukum atau perumus dalam material hukum yang sifatnya bisa diterima secara universal. Nah, ada lagi. Ini paling sering dibahas juga dalam ilmu hukum ya. Nebis in idem atau bis de idem rene sit actio. Perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya. Nebis in idem artinya kalau sudah selesai perkara itu tidak bisa lagi kecuali bisa PK atau peninjauan kembali dengan menemukan 2 bukti baru atau novum. Baru bisa. Tapi terkait perkara yang sama, nebis in idem tidak bisa disidangkan untuk kedua kalinya karena sudah dipakai semua barang buktinya misalnya. Maka ketika mau di PK atau peninjauan kembali seharusnya ada novum atau bukti baru. Dan bukti baru bukan 1, harus 2.
Nah, ada lagi, culpe puna par esto. Hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Jadi, rasa keadilan masyarakat bisa didekati kalau orang yang mereka anggap mengganggu tertib hukum di antara kehidupan bermasyarakat itu menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Ini normatif ya, tetapi ketika jatuh menjadi kenyataan biasanya orang akan reaktif. Ini enggak seperti itu loh, Bu. Ya, iya. Karena kita berbicara dalam ranah normatif. Nah, next kita punya adagium selanjutnya yaitu cum ad sunt testimonia rerum quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Selanjutnya, dormiun aliquando leges, nunquam moriuntur. Hukum itu terkadang tertidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Ada lagi, het vermonde van rechmatigheid. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Selanjutnya, judis verbere debet duo sales, salem sapientiae, nesit insipidus, et salem conscientiae, nesit diabolus. Seorang hakim harus mempunyai dua hal. Ini dua hal ini dalam konteks normatif seharusnya ya. Apa? Hakim itu harus punya suatu kebijakan, yang kedua harus punya hati nurani. Kalau tidak ada kebijakannya, berarti dia bodoh. Kalau tidak ada hati nuraninya, berarti dia punya sifat yang kejam. Judex herbere debet duo salem, salem sapientiae nesit insipidus, et salem conscientiae nesit diabolus. Nah sekarang kita lihat ada adagium atau peribahasa dalam bidang hukum Indonesia misalnya. Tadi itu bahasa Latin, bahasa luar. Sekarang kita masuk di bidang Indonesia itu ternyata punya peribahasa yang konteksnya sama saja di dalam pengertian ketika kita berhubungan dalam bidang hukum misalnya. Kita masuk di air dicencang tiada putus. Artinya hubungan persaudaraan antar manusia tidak dapat dipisahkan oleh suatu perselisihan. Itu normatifnya, tapi biasa orang mamanya sendiri, orang tuanya sendiri dia perkarakan kan sekarang. Tetapi pada dasarnya, walaupun seseorang berhadapan-hadapan di bidang hukum, kalau dia masih ada hubungan darah atau kerabat, maka dia seperti peribahasa air dicencang tiada putus. Bagaimana itu konteksnya? Cobalah kalian bawa pisau setajam apapun. Terus belah itu air. Pasti sebentar apa yang dilewati itu akan ketemu lagi. Itulah yang dimaksud bahwa hubungan kekerabatan itu tidak akan terpisah sekalipun ada konflik di antara mereka. Dan ini ada di dalam hukum waris, baik juga dalam hukum perdata. Dalam masalah penyelesaian sengketa terkait keluarga. Nah, ada lagi di bidang hukum adat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya seseorang haruslah mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggalnya. Ini saya kira sama dengan masuk kandang kuda meringkik, masuk kandang kambing mengembek. Itu juga bagian dari peribahasa yang ada dalam konteks hukum adat ya. Kemudian apa? Tangan mencincang, bahu memikul. Artinya siapa yang salah ya harus menanggung hukum. Ini konteksnya sesuai dengan hukum pidana. Ada lagi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ini artinya dalam konteks litigasi atau peradilan, kalau bisa sih dalam perdata itu jangan kalau kasus itu dibawa ke pengadilan karena para pihak akan seperti menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama menderita, sama-sama habis waktunya, sama-sama habis emosinya, sama-sama habis uangnya. Karena perkaranya berat. Nah, next. Apa sih, nanti setelah kita bahas adagium atau peribahasa sebelumnya, seperti sebelumnya, kita juga masuk di idiom. Idiom itu sendiri merupakan suatu ungkapan
ungkapan beku yang tidak dapat diubah oleh adat bahasa dan menimbulkan makna khas. Itu menurut Saussure tahun 1961. Idiom itu sendiri adalah bentuk yang mengandung lebih dari satu bentuk bebas minimum dan mempunyai makna harafiah. Jadi harus norma sesuai dengan tata bahasa. Kemudian mempunyai makna yang berbeda yang hanya dapat diberikan untuk bentuk itu secara keseluruhan. Sementara adagium, seperti yang dibahas sebelumnya, adalah ungkapan, pernyataan, berisi makna yang tersirat, dipahami oleh pendengar atau pembaca, karena hidup dalam suatu lingkup budaya yang sama. Itu jadi kayak kita tadi peribahasa air dicincang tiada putus, itu kan dalam lingkup bahasa Melayu Indonesia. Kemudian kelompok kata dalam peribahasa ini adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya. Biasanya mengiaskan maksud tertentu di mana peribahasa itu merupakan ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Ini pengertian peribahasa di dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat contoh idiom. Kambing hitam selalu itu disebut pihak yang dipersalahkan. Pernah dengar mungkin idiom naik daun. Si A sedang naik daun. Bukan berarti dia naik di daun, tetapi dalam kategori dia lagi populer. Karirnya lagi menanjak, profesinya bagus, orang kenal dia jadi populer. Itulah yang disebut naik daun. Kemudian mungkin Surti adalah seorang kembang desa di Mojokerto misalnya. Artinya dia adalah gadis tercantik. Apalagi mata keranjang. Apa itu mata keranjang? Lelaki yang suka menggoda wanita. Tapi ini yang Ibu angkat adalah idiom dalam bahasa Indonesia ya, belum masuk konteks hukum. Kemudian apa dalam idiom? Ada biang keladi atau sumber masalah. Orang yang menjadi sumber masalah. Misalnya, nah di sini ada contoh yang diberikan, pencurian di rumah Pak Lurah, Surip menjadi kambing hitam oleh masyarakat desa Jampi. Padahal melihat kronologi peristiwa yang diidentifikasi polisi, Surip tidak disebutkan sama sekali. Artinya, Surip disebut-sebut, padahal sebenarnya Surip tidak ada di dalam indikasi melakukan pencurian tersebut, karena polisi tidak menemukan nama Surip di situ. Sekarang kita lihat bentuk idiom hukum. Ini paling sering mohon maaf, azan dulu ya, kita pending dulu sebentar.
Baik, lanjut lagi ya. Sekarang kalau kita mengacu ke idiom hukum, ada istilah paten. Nah, istilah paten ini paling sering diartikan oleh banyak orang secara keliru. Sebagai contoh, ketika dia ingin mengurus buku dan menerbitkan sertifikat di Sentra Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI di UIT sendiri, itu ke saya sebagai ketua sentra haki UIT waktu itu pasti disebutkan, Bu, saya mau urus paten buku. Wah, itu keliru. Padahal kalau untuk buku atau karya cipta musik itu lebih kepada hak cipta. Jadi sertifikat hak cipta bukan paten. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Paten di dalam bahasa Inggris atau patere di dalam bahasa Latin itu artinya membuka diri dalam konteks untuk pemeriksaan publik. Sementara kalau masuk kategori letter patent, artinya surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Sementara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016, pasal 1 angka 1, paten ini diatur adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya atau temuannya, inovasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Jadi dalam hal ini 10 tahun ya perlindungannya. Bisa melaksanakan sendiri invensi tersebut atau temuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya atau menjadikannya masuk di dalam industri. Kemudian untuk mengacu kepada paten obat, nah ini lain lagi ya, obat paten, mungkin sering dengar. Itu artinya lebih kepada istilah manjur atau obat itu sekali minum langsung sembuh. Jadi ini paten juga ada klasifikasi pengertian, tapi dalam idiom hukum kita masuk di kategori pengertian yang diberikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 pasal 1 angka 1 yaitu hak eksklusif. Jadi paten itu hak eksklusif karena ada inovatif dan ada ada inventor yang menemukan invensi penemuan di bidang teknologi. Jadi kalau paten itu lebih ke teknologi ya. Nah, selanjutnya dalam idiom hukum itu kita mengenal istilah gratifikasi. Apa? Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, ini paling dekat dengan tindak pidana korupsi karena pemberian tersebut pasti punya maksud dan tujuan. Dan maksud tujuan ini kalau ke aparat negara itu bisa jatuh menjadi gratifikasi karena akibat itu menjadikan seorang aparatur sipil negara tidak akan bekerja sesuai wewenangnya tapi dia akan berat sebelah atau lebih subjektif. Nah, ada lagi istilah atau idiom deponering dalam bahasa Belanda. Deponeren istilahnya istilah aktifnya ya, bahasa predikatnya dalam konteks menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Istilah ini lazim dikenal dalam hukum dagang, hukum administrasi maupun perpajakan. Nah, kalau di konteks bahasa Indonesia sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka istilah deponering ini dianggap seperti mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum. Tetapi sebenarnya menurut Hakim Andi Hamzah itu dia mengatakan sebenarnya salah kalau kita pakai istilah deponering untuk
posisi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sebenarnya istilah yang paling tepat itu adalah seponeren, atau kalau mau lebih konkret langsung saja ke tersjide legen, itu dalam kategori menyampingkan. Dalam hal tidak menuntut kita pakai istilah niet vervolgen. Jadi istilah ini lebih sesuai dipakai dalam hukum pidana. Jadi seponeren itu lebih masuk ke konteks hukum pidana, sementara deponeren itu lebih cocok di dalam hukum dagang. Karena mengapa kita banyak menggunakan istilah Belanda ya, karena kita menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum perdata yang dari dulu masih masuk dalam kategori rancangan undang-undang untuk diperbaiki secara kitab undang-undang hukum pidana kita belum tuntas. Nah, ada lagi istilah di persidangan yang disebut dengan contempt of court. Artinya, setiap tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan baik aktif maupun pasif terkait tingkah laku, sikap, dan atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi contempt of court ini sebenarnya suatu perilaku yang merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu atau merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ketika ada persidangan terjadi, orang-orang ribut, berteriak-teriak di dalam ruang sidang, itu bisa dikategorikan contempt of court. Selanjutnya ada namanya dolus atau delik dolus. Delik dolus ini ibu cuma ambil sedikit. For example, ada bermacam delik culpa. Ibu lebih kepada delik dolus sebagai example atau contoh. Delik dolus ini adalah unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan seterusnya, maka masuk kategori dolus dalam perbuatan pelanggaran atau kejahatan hukum pidana. Nah, sekarang kita lihat ternyata di dalam bahasa Makassar, setelah kita bahas idiom hukum, ada gium hukum, ada pepatah Makassar, peribahasa juga. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Teai Mangkasara, Punaboko Naloko. Artinya apa? Apa nyebut? Ini bahasa Makassar. Kalau yang luka di belakang. Asar, tapi artinya bukan orang Makassar kalau luka di belakang. Berarti kalau luka di belakang itu dia lari jadi. Ya. Berarti apa? Luka di depan. Konteksnya dia harus berani. Ya. Nah, ada lagi, ingat ya, bahasa menunjukkan bangsa. Budi bahasa artinya budi bahasa atau perilaku atau tutur kata itu menunjukkan serta tabiat seseorang. Jadi ingat ya, kita sudah belajar 1 semester bahasa dan logika hukum. Ingat, bahasa itu menunjukkan bangsa, bahwa budi bahasa atau perilaku serta tutur kata menunjukkan sifat serta tabiat seseorang. Dalam ini kita sisa punya 6 menit. Ada yang mau bertanya soal idiom dan adegium ini? Bagaimana kita ngomong itu dengka-dengka? Kayaknya mengerti ya, sudah mengerti ya. Tidak ada pertanyaan di situ ya. Iya. Karena saya anggap mengerti, di pertemuan terakhir ini saya juga. Irfan tidak mau bertanya? Ya Bu, untuk ini Bu, untuk penanya Bu. Finalnya abis ini kita bisa saja dirumuskan. Ini pertemuan penutup saja. Iya Pak Soeharto. Iya silakan Pak Soeharto. Iya Bu. Tapi Bu kalau bisa dimohon untuk kami belajar Bu. Terima kasih. Materi minta di grup. Ya. Tolong sebelum terakhir Ibu mau lihat semuanya aktif videonya. Saya tolong kasih aktif kameranya yang lain. Iya. Aktifkan semuanya. Jali, Angga, Andi Muhammad Hairun, Saripidin. Semuanya tolong diaktifkan karena Ibu mau lihat. Angga lagi makan.
Itu Pak Hamsul, Bu, belum mandi tuh, Bu. Siapa? Pak Kameranya Hamsul belum masa mandi di tuh, Bu. pertemuan terakhir pun tidak mau buka kamera? Sudah? Ya, buka kartu. Ditsa, Muhammad Nurhak, Tuti Astina Uci, Dr. Wawan, tolong semuanya buka kameranya. Ibu mau tutup kelasnya dan semoga semuanya paham materi selama 1 semester yang dibawakan oleh saya sebagai dosen PJ Lisa Mary dan Ibu Nurisna Hanafi sebagai dosen mitra. Mohon maaf apabila dalam 1 semester ini kami melakukan kekeliruan dalam pembahasan dan bersikap tidak etis. Semoga kita berjumpa lagi dalam range yang lebih baik dan final akan Ibu berikan setelah kita tutup materi ini, bisa saja sebentar, bisa saja besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, boleh ditutup. Ya, silakan. Silakan Pak Selamat. Oh, tidak ada. Oke. Sampai kita, Pak Selamat, siapa tahu mungkin bertanya. Sudah ya? Tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.